Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat BK-ku, kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Anda semua selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh bimbingan konseling. Kali ini dengan saya Ibu Nugraheni. Kali ini kita akan belajar tentang tata krama. Tata krama di sini adalah terdiri dari dua kata, yaitu tata yang artinya adat, aturan, norma ataupun peraturan. Sedangkan krama disebut juga dengan sopan santun atau tindakan, sehingga tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan di rumah, di keluarga, sekolah, hubungan masyarakat di tempat kita berada. Untuk apa sih tata krama ini kita terapkan? Yang pertama, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma. Sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi. Selain itu, dengan tata krama kita bisa menumbuhkan situasi yang nyaman, di mana penerapan tata krama bagi peserta didik bisa diterapkan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Keluarga di sini adalah tempat yang pertama dan utama bagi seseorang untuk membentuk jati diri atau kepribadian. Nah, pada siapa sajakah di keluarga ini tata krama kita terapkan? Tentunya di sana ada orang tua, kemudian saudara atau keluarga lainnya. Contohnya, di saat kita diajak bincang-bincang dengan anggota keluarga, kita harus memperhatikan dan tidak memotong pembicaraannya. Kemudian lagi misalkan kita sebagai seorang murid atau siswa yang hendak pergi ke sekolah, hendaknya pamit kepada kedua orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Sekolah di sini adalah tempat sebagai tempat untuk bersosialisasi bagi anak di lingkup atau lingkungan yang formal, di mana di situ mempunyai tata tertib atau beberapa aturan. Kepada siapa saja di sini di lingkungan sekolah? Tentunya ada Bapak Ibu guru, kemudian ada karyawan atau staf TU, kemudian ada juga teman ataupun adik kelas. Bagaimana kita bisa menerapkan tata krama di sini? Mungkin dengan cara kita saling menghormati dan menghargai, kemudian saling tolong-menolong, kemudian menaati tata tertib yang berlaku, juga termasuk tata krama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya saja, waktu kita mau bertamu di tetangga, seharusnya kita mengetuk pintu atau mengucap salam terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ada jenis tata krama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tata krama berbicara. Seseorang dinilai berpendidikan atau tidak dari tata krama berbicaranya. Nah, di sini bukan berarti seseorang yang sering berbahasa basi di sini mempunyai tata krama yang baik. Namun, seseorang yang tahu bagaimana cara berbicara di tempat dan kondisi yang tepat adalah yang mempunyai tata krama berbicara yang benar. Kemudian yang kedua ada tata krama makan. Tata krama makan di mana Anda pernah menemukan seseorang yang mungkin makan dengan sembarangan. Misalnya saja pada saat makan
teman kalian itu sambil bersendawa dengan mengeluarkan suara yang sangat keras ataupun mungkin kentut ya. Nah, di sini membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bahkan mereka kehilangan nafsu makannya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ada tata krama bertamu. Ketika bermain atau bertamu ke rumah orang lain, tentu Anda harus mengutamakan kesopanan. Di sini, sebagai orang lain yang datang ke rumah orang, kita harus mempunyai rasa terima kasih karena kita sudah disambut dengan baik. Nah, mungkin ada yang pernah bilang tamu itu raja. Memang tamu adalah raja, tapi kita harus sadar bahwa tamu di sini sangat merepotkan untuk tuan rumahnya. Yang keempat ada tata krama berpenampilan. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini yaitu penampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan acara. Misalkan saja ini tadi, Bu Nugra ini mau berangkat sekolah. Nah, tidak mungkin saya memakai baju kebesaran sehari-hari. Misalkan mau berangkat sekolah, tidak mungkin memakai daster. Nah, di sini masuk tata krama berpenampilan ya. Yang selanjutnya ada tata krama pergaulan. Bergaul merupakan cara manusia untuk bisa dekat dan bersosialisasi dengan teman sekitarnya. Nah, namun faktanya di sini dalam bergaul kita sering mendapatkan masalah. Kenapa seperti itu? Karena disebabkan diantaranya yaitu kita tidak bisa saling menghormati atau menghargai. Mungkin juga kita sulit untuk dihargai. Nah, dengan adanya tata krama pergaulan di sini diharapkan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa egois yang ada pada diri seseorang, sehingga kita bisa bergaul dengan baik. Yang selanjutnya, yang keenam, ada tata cara berbeda usia. Tata cara pada berbeda usia mungkin sering dibicarakan sebagai senioritas. Padahal yang dimaksudkan di sini bukan senioritas, tetapi saling menghargai dan saling menghormati adalah hal yang sangat penting, di mana yang muda bisa menghormati dan menghargai yang lebih tua, kemudian begitu juga yang tua juga bisa menghormati dan menghargai yang lebih muda. Nah, di sini sangat penting ya. Kemudian yang ketujuh adalah tata krama bekerja. Saat Anda bekerja, maka Anda akan bertemu dengan berbagai orang, macam-macam sifat manusia, ya. Bisa jadi cocok dengan Anda ataupun justru kontra dengan Anda. Nah, namun bagaimanapun sifat mereka, kita harus bisa bersikap dengan baik, ya, sehingga kita merasa nyaman pada saat kita dimanapun tempat kita bekerja. Yang selanjutnya ke-8, ini penting karena Anda semua sebagai siswa ya, tata krama siswa. Sebagai pelajar tentu tidak sembarangan dalam bersikap, di mana sekolah dianggap sebagai tempat yang harus dimanfaatkan untuk mendapatkan pelajaran tata krama yang tepat pada siswa. Nah, jangan sampai Anda seorang pelajar nanti ada yang mengatakan, nah, anak ini kurang terpelajar. Nah, jangan sampai. Makanya kita harus menjaga beberapa tata krama yang ada. Selanjutnya yang ke-9. Tata krama bersolek. Nah, ini khusus biasanya digunakan untuk anak putri ya. Bersolek memang harus ada tata kramanya ya, Bu. Nah, di sini bersolek tentu ada tata kramanya.
mungkin misalkan kalian mau pergi ke pemakaman suatu saudara misalkan. Tidak mungkin kalian harus memakai make up yang sangat menor ya. Di sini memungkinkan nanti anggota keluarga yang sedang berduka menjadi tersinggung. Nah, yang selanjutnya pada saat mau berangkat sekolah, di sini juga ada aturannya. Untuk anak putri dilarang dandan yang terlalu menor ya. Berarti tata krama bersolek di sini memang ada. Nah, selanjutnya tata krama meminta bantuan. Seringkali seseorang yang meminta bantuan, meminta tolong, namun tidak memberikan kata terima kasih atau bilang tolong. Nah, sedangkan di sini kita sangat memerlukan kata tersebut, di mana seseorang yang kita mintai bantuan atau kita mintai tolong akan merasa sangat diperhatikan atau sangat dibutuhkan dan sangat dihargai karena kita mengucapkan kata tersebut. Nah, itu tadi beberapa tata krama, kemudian tata krama yang lainnya bisa kita terapkan sehari-hari, masih banyak lagi. Misalkan pada saat menelpon atau meminta izin atau hal lainnya yang sebenarnya kita tidak sadari membutuhkan sopan santun, namun hal tersebut sebenarnya sangatlah penting. Semoga materi kali ini bermanfaat ya, dan kita bisa menjadi orang yang berkarakter ya. Terima kasih, semangat belajar, semangat meraih cita-cita. Kesopanan adalah cara orang lain untuk menilai Anda, maka bersikap sopanlah kepada orang lain. Selamat menjadi remaja yang beretiket baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.